Kedatangan polisi dari Polda Jabar dan Polres Cirebon Kota menarik perhatian warga. Rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Rabu sore menjadi tontonan masyarakat yang penasaran. Warga ingin melihat dari dekat proses penggeledahan buron kasus kematian Vina dan Eki. Menurut tetangga, tahun 2016 lalu warga sempat berbicara dengan keluarga Peggy yang membantah anaknya terlibat dalam kasus yang kembali viral setelah 8 tahun. Yang tahun 2016 tuh Bu, itu kan yang diambil motornya aja ya? Bener nggak Bu? Iya. Iya, aku juga. Maksudnya biar Peggy-nya keluar. Maksudnya biar dia mengambil motor, biar ditangkap ada polisi gitu, biar buat mancing. Jadi yang diambil apa aja tuh? Motornya aja dua. Oh, sempat dipanggil motornya? Dia sampai sekarang masih di polisi, motornya dua, punya mamangnya satu, punya dia satu. Yang setelah kejadian itu, Bu? Tapi tahun 2016 tuh Peggy-nya nggak diambil? Enggak, karena nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini. Di Bandung. Setelah kedua motornya disita, menurut warga Peggy tidak pernah datang ke kantor polisi untuk mengambil motornya. Warga menambahkan Peggy terakhir pulang ke rumahnya ini pada Lebaran kemarin untuk berkumpul bersama keluarga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Vina mengapresiasi kinerja kepolisian usai berhasil menangkap salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina yang bernama Peggy alias Peron. Ya, tim kuasa hukum Vina akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bertemu dengan terduga pelaku. Saat ini masih kami belum mendapatkan yang jelas, cuma baru dari berita-berita. Tapi nanti kalau memang itu benar adanya, ya alhamdulillah sekali berarti ya. Berarti kan polisi bekerja dengan cepat gitu. Jadi kalau memang dicari ya tidak akan sulit ditangkap gitu. Itu update terbaru, kami belum tahu pasti, hanya baru dapat dari media aja. Oke, kemudian untuk pelaku yang baru tangkap sendiri, apakah sudah mengetahui seperti identitasnya atau sudah bertemu secara fisik atau seperti apa? Belum. Cuma kami tahu namanya aja. Duganya si Peggy alias Perong ya. Peggy alias Perong. Oke, Peggy alias Perong. Kira-kira ada rencana untuk bertemu dengan salah satu pelaku yang sudah ditangkap itu? Ya kalau itu udah pasti. Nanti kalau memang sudah diberikan jadwalnya oleh kepolisian, pasti kami akan ketemu. 8 tahun berlalu, mengapa sulit menyingkap kasus kematian Vina? Mengapa hingga kini aparat masih kesulitan menelusuri teka-teki kasus Vina? Pemirsa, jembatan Talun di Jalan Pangeran Cakrabuana, Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi di mana Eki dan Vina dianiaya oleh para pelaku. Dan berikut penelusuran Abraham Silaban di lokasi kejadian. Jam 7 malam, jam di mana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah dan kekasihnya. Oke, boleh nyalain lampu. Nah, ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatiin lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan, sepi. Yang ada hanyalah suasana kendaraan yang melintas. Tapi yang jelas di tempat ini disebutkan menjadi salah satu tempat di mana kedua korban mengalami penganiayaan. Coba nyalain lagi. Oke, kita akan lihat lokasinya. Nah, kita tanya nih warga di sini. Dengan siapa namanya, Mas? Dengan Mas Akbar. Mas Akbar. Habis main futsal nih kelihatannya, Mas. Iya, ini baru selesai. Futsal ya. Kalau denger mah katanya sih emang awalnya di bawah dulu. Di bawah, terus kemudian di atas. Nah, habis dari atas tuh diseret ya sampai ke SMP ya. SMP 11. Depannya itu. Ada belakang ya Depan SMP 11 tuh kayak ada showroom. Nah, di belakang showroomnya itu tempat eksekusinya di situ. Oke. Awal-awal emang pas awal kejadian itu resah banget, soalnya beberapa jam sebelum kejadian saya emang lewat ke sini, main lewat sini. Saya ada di flyover Talun. Ini adalah tempat kejadian perkara dari 3 tempat kejadian perkara yang menjadi momen krusial detik-detik penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Di flyover ini di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah lokasi di mana kedua korban ditemukan. Kedua korban sengaja diposisikan telungkup seolah-olah menabrak pembatas jalan dan terjadi kecelakaan tunggal di sini. Disebutkan di belakang tembok, saya akan coba naik nih, melihat langsung lebih dekat lokasi pada malam hari itu.
di mana, ayo kita akan lihat lagi di belakang tembok inilah disebutkan peristiwa tragis itu menimpa almarhumah Vina dan juga kekasihnya Eki. Di tempat ini, tempat yang sepi, tempat yang menjadi saksi bisu, tembok ini menjadi tembok yang saya harus katakan juga menjadi saksi bisu. Peristiwa keji itu harus dialami oleh seorang almarhumah. Sampai pada akhirnya ia mengalami penyiksaan dan diruda paksa di sini. Dan kemudian korban sekarat dibawa kembali ke flyover Talun. Mereka dibawa ke sini pukul 9 malam. Pukul 9 malam dibawa ke sini. Dan disebutkan bahkan ada informasi yang kami terima bahkan sampai hampir tengah malam, sampai sebelum pada akhirnya para korban dikembalikan ke flyover Talun dan dibuatlah cerita skenario bahwa mereka mengalami kecelakaan tunggal. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, anak muda Aceh yang tergabung dalam Anak Muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah menggelar diskusi teknologi jadi cuan di Banda Aceh. Ya, acara ini menjadi ajang diskusi dan memfasilitasi anak muda Aceh untuk mengembangkan teknologi dan kreativitas mereka. Dedis Adiswara yang juga merupakan aktor menyampaikan keyakinannya bahwa dukungan terhadap startup lokal kreasi anak muda adalah langkah strategis dalam memajukan ekosistem teknologi di Aceh. Dengan memberikan perhatian dan sumber daya yang memadai, ia yakin bahwa lebih banyak lagi inovasi-inovasi berkelas dunia dapat muncul dari daerah Aceh. Acara ini diharapkan mengajak pemuda-pemuda Aceh untuk lebih giat di bidang teknopreneur. Ya pemirsa, sebelumnya Amanah juga menggelar nongkrong bareng bersama sejumlah influencer, diantaranya Torik Halilintar dan juga Alia Masain. Di depan ratusan anak muda, Torik menyampaikan pentingnya acara semacam ini sebagai wadah bagi anak muda untuk saling bertukar pikiran dan juga wawasan. Anak muda Aceh dinilai memiliki potensi kreatif yang bisa berkontribusi dalam industri baik di Aceh, Indonesia maupun secara global. Sering-sering adain wadah untuk gimana anak-anak muda di dalam 9 sektor industri tadi semuanya bisa saling bertukar pikiran, bisa saling bertukar wawasan. Yang jelas sih ngasih semangat bahwa memang di dunia industri kreatif maupun apapun yang mereka ingin jadi ke depannya itu memang pasti butuh banyak trial and error dan harus mau punya etos kerja yang tinggi memang, terus bahwa ilmu itu bisa didapetin dari mana. Pemirsa, berbagai inovasi terus dilakukan dalam penjualan materai. Ya, untuk itu sebuah perusahaan BUMN menggelar evaluasi dan workshop untuk agen materai di Yogyakarta. Dalam rangka evaluasi penjualan materai tempel, PT Pos Indonesia menggelar kegiatan evaluasi dan workshop agen materai. Selain sebagai evaluasi dan workshop, kegiatan juga sebagai upaya menjalin hubungan kerja yang lebih kuat dan strategis antara Pos In dengan para agen materai. PT Pos Indonesia terus berinovasi dalam penjualan materai, khususnya materai tempel. Secara prinsip sudah bagus ya, hanya saja mungkin dari sisi volume itu masih belum seperti yang kita harapkan. Karena itu kita mau duduk bareng di sini
berdiskusi kira-kira apa upaya yang harus dilakukan lagi ke depan, termasuk dari sisi kami juga PT Pos Indonesia apa yang harus kami support gitu, sehingga memang sinergi antara kita, kemitraan antara kami dengan para agen ini bisa terbentuk sehingga pada ujungnya memang win-win lah ya. Pertemuan bertujuan untuk mengevaluasi capaian kerja agen materai dan mendiskusikan upaya-upaya yang harus dilakukan ke depan. Memang kita sudah mempunyai banyak program kerja, tapi dengan pertemuan di hari ini kita menemukan cara baru bagaimana meningkatkan lebih baik lagi, karena memang penjualan lebih banyak ini yang kita butuhkan. Karena materai ini kan menjualnya satuan atau retail ya. Jadi pada saat kita harus menjual banyak, ternyata memang kita membutuhkan mitra. Dari pihak mitra, seorang agen materai dari Surabaya menyatakan bahwa acara sangat bermanfaat untuk mengetahui potensi-potensi dalam meningkatkan omset penjualan materai. Hari ini acaranya sangat bagus ya menurut kami, karena dengan adanya acara seperti ini kami bisa tahu potensi-potensi kami untuk berkembang dan support-support apa yang diberikan PT Pos Indonesia Persero kepada mitra-mitra binaannya seperti kami agen, khususnya materai. Kegiatan ini menjadi langkah penting yang diambil PT Pos Indonesia bersama para agen dan mitra mereka sebagai stimulan untuk mendongkrak penjualan dan meningkatkan transaksi materai tempel sehingga mencapai target-target yang diharapkan. Tentu harapan besar dari evaluasi dan workshop ini juga menguatkan jalinan kerjasama antara Pos In dan mitra sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.